Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dian Ayu Lestari, NIM 210209500005 dari kelas PTIKB Angkatan 2021, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Baik, di video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul External Memory. Hampir semua memori eksternal yang banyak dipakai belakangan ini berbentuk disk atau piringan, sehingga operasi data dilakukan dengan perputaran piringan tersebut. Dari perputaran ini dikenal satuan rotasi piringan yang disebut RPM atau Rotation per Minute. Makin cepat perputaran, waktu akses pun semakin cepat. Namun, makin besar juga tekanan terhadap piringan sehingga makin besar panas yang dihasilkan. Untuk media berkapasitas besar, dikenal beberapa sistem yang ukuran RPM-nya sebagai berikut: 3600 RPM pre-ID, 5200 RPM ID, 5400 RPM ID atau SCSI, 7200 RPM ID atau SCSI, dan yang terakhir adalah 10.000 RPM SCSI. Setiap memori eksternal memiliki alat baca dan tulis yang disebut head pada hard disk dan side pada floppy. Tiap piringan memiliki dua sisi head atau side, yaitu sisi 0 dan sisi 1. Setiap head atau side dibagi menjadi lingkaran-lingkaran konsentris yang disebut track. Kumpulan track yang sama dari seluruh head yang ada disebut cylinder. Suatu track dibagi lagi menjadi daerah-daerah lebih kecil yang disebut sektor. Selanjutnya, pita magnetik. Pita magnetik terbuat dari bahan magnetik yang dilapisi plastik tipis, seperti pita kaset. Proses penyimpanan dilakukan dengan menyentuhkan tape head dengan pita, sehingga menimbulkan kausan pita. Data pada pita magnetik direkam secara berurutan dengan menggunakan drive khusus untuk masing-masing jenis. Karena perekaman dilakukan secara sekuensial, untuk yang terletak di tengah pita, drive harus memutar ulang pita hingga head mencapai pita, waktu yang dibutuhkan sangat lama. Pita magnetik banyak digunakan untuk backup data atau pengarsipan. Reel tape, pita magnetik yang digulung dalam wadah berbentuk lingkaran. Model penyimpanan reel tape dalam bentuk record, another record dipisah oleh pemisah dinamakan IBG atau interblock gap. Setiap 1 byte data disimpan pada track berbeda. Penyimpanan dilengkapi dengan mekanisme pemeriksaan kesalahan. Jumlah track yang tersedia lebih banyak dari jumlah bit dalam sebuah byte. Cartridge tape, seperti kaset video atau seperti kaset audio. Pita magnetik mempunyai ukuran dengan istilah kepadatan pita, tape density dalam BPI byte atau inci. Contoh, 1600 BPI sama dengan pita mengandung 1600 byte dalam setiap inci. Selanjutnya, floppy disk drive. Floppy disk drive yang menjadi standar pemakaian terdiri dari dua ukuran, yaitu 5,25 dan 3,5 yang masing-masing memiliki dua tipe kapasitas double density atau DD dan high density atau HD. Floppy disk 5,25 kapasitasnya adalah 360 KB untuk DD dan 1,2 MB untuk HD. Sedangkan floppy disk 3,5 kapasitasnya 720 KB untuk DD dan untuk HD. Selanjutnya, quarter inch tape atau QIC. Banyak digunakan pada PC tunggal karena harganya murah. Tape QIC secara otomatis mengoreksi data yang baru saja ditulis dan jika menemui kesalahan, otomatis akan menuliskan kembali ke bagian pita berikutnya. Kelemahannya pada kompatibilitas dan tidak semua kompatibel karena menggunakan 72 track jalur penulisan data pada pita. Saat ini mempunyai maksimal 144 track dengan kemampuan merekam data 10-13 GB. Selanjutnya, Traven tape. Menggunakan format TR5 memiliki track 108 track. Kemampuan penyimpanan 10 GB
atau 20 GB. Kecepatan transfer data 1 Mbps. Selanjutnya, Digital Audio Tape atau DAT. Dipergunakan untuk merekam pada pita dengan lebar 4 mm dengan menggunakan teknik perekam helical scan. Helical scan adalah teknik yang digunakan untuk merekam pada video tape dengan kecepatan putaran 2000 rpm. Berikutnya hard disk. Cakram keras era tahun 1990-an, hard disk adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Hard disk diciptakan pertama kali oleh insinyur IBM, Reynold Johnson di tahun 1952. Hard disk pertama tersebut terdiri dari 50 piringan berukuran 2 kaki 0,6 meter dengan kecepatan rotasinya mencapai 1200 rpm dengan kapasitas penyimpanan 5 MB. Hard disk zaman sekarang sudah ada yang hanya selebar 0,6 cm dengan kapasitas 750 GB. Seperti halnya floppy disk dan Omega Zip Drive, hard disk juga dapat menangani penulisan berulang kali dengan kecepatan yang relatif jauh lebih cepat dibandingkan dengan floppy disk. Tapi sayangnya, terdapat kendala dalam segi mobilitas, karena untuk memindahkan hard disk berarti hard disk tersimpan di dalam CPU. Ternyata, kendala ini telah dapat diatasi dengan adanya konsep removable hard disk. Hard disk dibentuk berupa cartridge yang dipasang pada removable rack yang terambung pada power supply dan kabel data ID interface-nya. Data yang disimpan dalam hard disk tidak akan hilang ketika tidak diberi tegangan listrik. Dalam sebuah hard disk, biasanya terdapat lebih dari satu piringan untuk memperbesar kapasitas data yang dapat ditampung. Berikutnya, teknologi interface hard disk. Yang pertama, ATA atau ID. Attachment atau ATA adalah antarmuka standar untuk menghubungkan peranti penyimpanan seperti hard disk, drive CD-ROM, atau DVD-ROM di komputer. Yang kedua, paralel ATA. Hanya memungkinkan panjang kabel maksimal hanya 18 inci atau 46 cm. Walaupun banyak juga produk yang tersedia di pasaran yang memiliki panjang hingga 36 inci atau 91 cm karena jaraknya pendek. PATA hanya cocok digunakan di dalam komputer saja. PATA sangat murah dan lazim ditemui di komputer. Selanjutnya, SATA. SATA adalah pengembangan dari ATA. SATA didefinisikan sebagai teknologi yang didesain untuk menggantikan ATA secara total. Adapter dari sel ATA mampu mengakomodasi transfer data dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ATA sederhana. Dan yang terakhir adalah SCSI. SCSI atau Small Computer System Interface, dibaca SCSI, adalah standar yang dibuat untuk keperluan transfer data antara komputer dan periferal lainnya. Standar SCSI mendefinisikan perintah-perintah, protokol dan antarmuka elektrik dan optik yang diperlukan. SCSI menawarkan kecepatan transfer data yang paling tinggi di antara standar yang lainnya. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.